Tuan Xie, kau ingin ambil jantung dan darah Nona Qingse untuk menyelamatkan nyawa Nona Muliuyin. Dia putri angkat keluarga Xie dan calon istrimu yang akan dinikahi dalam 7 hari. Lalu kenapa? Asalkan Yin bisa set, edition ke peserta tidak terlalu beda dia. Meski itu, pasti aku juga ingin mencobanya. Tuan Xie, saya tidak bisa melakukannya. Nona Qingse menemanimu 7 tahun di desa, sekarang sakit parah. Jika kau gali lagi jantungnya, dia akan bangun kesakitan. Kok. Kau tidak mau melakukannya kan? Kalau tahu begitu aku datang sendiri. Hentikan pendarahan. Gunting kasa. Tuan Xie, Cepat selamatkan Liu Yin. Sakit. Changli, ternyata bubur udang segar yang kau beri padaku. Ditambahkan obat tidur. Qingse, ini bubur udang segar buatmu. Cicipi. Bubur udang segar Changli, aku alergi udang. Air. Makanlah sedikit lagi. Ayo. Xie Changli. Kau bilang benci Muliuyin setengah mati. Tapi demi dia, kau gali jantung dan darahku sendiri. Semua itu. Pertunangan bernoda darah ini. Aku tidak mau lagi. Kakek, aku janji menikahi keluarga Qin menikah di luar negeri. Tidak akan pernah kembali. Qingse, apakah karena Changli dan Muliuyin? Jangan khawatir kau menantu yang kuinginkan. Kakek, aku tidak mau menikahi Xie Changli lagi. Kau tidak mau menikah? Tapi kau yang paling mencintainya di dunia. Kau mengorbankan segalanya untuknya. Ya, aku mencintainya. Kakinya patah karena kecelakaan 7 tahun lalu. Semua orang meninggalkannya, termasuk kau. Keluarga Xie tak mau penerus yang cacat. Kirim dia ke desa segera. Jangan kembali ke Jing Circle. Termasuk wanita favoritnya, Muliuyin. Xie Changli, aku tak akan mau orang cacat tanpa identitas dan status. Hanya aku yang terus merawatnya tanpa peduli. Kakak Changli, bahkan jika seluruh dunia meninggalkanmu, aku pun akan memilihmu tanpa ragu. Aku tertembak demi dia. Tuan Xie, seseorang membayarmu untuk mati. Hati-hati. Qingse. Aku jual darahku untuk beli daging pemulihannya. Kau terlihat tidak baik. Berhenti mengambil darah. Tidak, cukup 4 rasembil untuk beli daging kakak Changli. Dan mengorbankan muka dan martabatku untuknya. Aku berlutut dan memohon pengobatan berkali-kali. Dokter, tolong obati kaki Changli. Kumohon. Dokter, kumohon padamu. Obati kaki kakak Changli. Kumohon. Obati kaki kakak Changli. Aku makan seadanya dengan Xie Changli. Tidur di kandang babi. Menemaninya melewati 7 tahun sulit. Demi Muliuyin, dia tinggalkanku, menguras habis. Apa? Changli melakukan hal sekonyol itu? Aku akan memarahinya habis-habisan. Tidak ada lagi. 7 tahun ketulusan tak bisa membuatnya luluh. Aku selesai. Kakek, aku hanya ingin menikah di luar negeri. Baiklah. Dalam 7 hari, kusiapkan mas kawin terbaik. Semoga pernikahanmu indah.
Liu Yin, ayo minum. Changli. Sakit. Hei, tidak apa-apa. Changli. Kau sudah memaafkanku atas kejadian dulu kan? Aku terlalu pengecut waktu itu. Aku tak sanggup menderita. Tapi aku menyesalinya. Kau tidak menginginkanku kan? Jika kau tak menginginkanku, lebih baik aku mati, Atom. Hei. Sudah cukup? Mu Liu Yin, kau memanfaatkan cintaku. Oke. Yin Yin, aku tidak meninggalkanmu. Bukankah aku membawamu pulang? Kalau begitu nikahi aku. Changli, kau janji hanya inginkanku selamanya? Tidak mungkin. Jingse sudah banyak berkorban untukku. Istriku hanya bisa dia. Kecuali pernikahan, Jingse takkan punya apa-apa. Karena aku hanya mencintaimu. Xie Changli. Jingse, kamu pergi kemana? Aku buru-buru mencarimu. Ada apa? Aku terluka. Untuk beristirahat. Maafkan aku, Jingse. Kau tertidur tadi. Musuh datang mencari balas dendam. Semua salahku karena tidak menjagamu baik. Kau jadi tertusuk. Musuh? Musuh macam apa? Seperti apa ekspresimu? Sakit sekali? Tidak sakit. Tidak sesakit saat melindungimu 3 tahun lalu. Jingse, aku sendiri yang menyiapkan semua urusan pernikahan. Pernikahan kita 7 hari lagi pasti menggemparkan dunia. 7 hari lagi juga hari pernikahanku di luar negeri. Tapi ku harap kau setuju. Aku akan menikah dengan Yin dulu. Kenapa dia yang ingin kau nikahi? Bukan, jelas bukan. Aku benci dia. Upacara pernikahan dengan Yin kulakukan dulu. Tapi niatku hanya untuk meninggalkannya di pelaminan, agar dia bayar karena meninggalkanku. 1 pernikahan, 2 pengantin wanita. Xie Changli. Sulit bagimu berakting begitu serius. Berakting? Jiang Jingse, apa maksudmu? Kau meragukanku. Sudah kubilang sebelumnya, aku hanya ingin balas dendam pada Yin. Dia musuhku. Musuh. Baiklah. Jadi, lakukan saja sesukamu. Jingse, janganlah dimasukkan hati. Jika kau tak menemaniku selama 7 tahun ini, aku masih saja lumpuh. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ada yang salah, Tuan Xie. Nonamu dadanya sakit sekali. Tolong kembali dan lihat dia. Babaslah. Jingse, tunggu aku. Aku segera kembali. Jika dia meninggal, bagaimana aku bisa membalas dendam padanya? Menunggumu? Xie Changli. Aku tidak akan menunggumu lagi. Kakak ipar, kakak laki-lakiku sudah pergi 3 hari. Sekarang seluruh kota bergosip pengantinnya adalah Mu Liu Yin. Dasar jalang, pengen kurobek mulut mereka. Biarkan mereka berkoar. Lagi pula aku bukan pengantinnya. Kau dengar? Nona Mu Liu Yin hamil. Aku tahu. Tuan Xie bagi amplop merah 10.000 yuan ke semua orang. Apa katamu? Siapa yang hamil? Mu Liu Yin, nonamu sedang hamil. Tidak mungkin. Kakak ipar, ini semua cuma gosip. Akan kutanyakan langsung ke kakak laki-lakiku. Aku masih menyulam gaun pengantin di sini. Changli sudah tak mau kamu lagi. Sulaman putih ini percuma saja. Mu Liu Yin, urusan apa kau di sini? Tentu untuk melihatmu. Anjing terlantar yang dibuang Changli. Lihat yang menyedihkan ini. Benang emasnya saja miring. Jangan sentuh gaun pengantinku. Aku merasa jijik. Jijik? Kurasa kau cuma iri Changli baik padaku. Semalam dia bangunkan aku 7 kali. Kau 7 tahun bersamanya, dia tak mau membalik posisi pun. Kok
Kalau kau sangat menginginkannya, ku kasih saja padamu. Apa? Mu Liu Yin, kau mau apa? Kau mau apa? Mari lihat pria yang kau cintai 7 tahun ini. Bagaimana dia akan membunuhmu? Yin Yin, Ayahmu. Changli, jangan salahkan Qingse. Dia tak bermaksud. Jiang Qingse ku bawa Yin Yin cuma untuk balas dendam padanya. Mengapa masih pakai cara hina begini? Untuk menjeratnya. balas dendam. Balas dendam sampai punya anak. Kau... Aku kedinginan dan perutku sakit. Sebagai calon nyonya keluarga Xie, harus lapang dada. Karena kau membuat masalah, hukumanmu digandakan sesuai aturan keluarga. Aku tidak. Xie Changli, aku tidak menyakitinya. Masih tidak mau bangun dak, Wei. Aku cuma melihatnya dengan mataku sendiri, Jiang Qingse. Jika kamu salah, kamu harus mengakuinya. Kamu tidak boleh naik sampai kamu berendam 3 jam hari ini turun. Qingse, aku sudah menyuruh seseorang memesan gaun pengantin. Kenapa kamu menyulamnya sendiri? Kenakan gaun pengantin sulaman saya sendiri. Pernikahan bisa langgeng. Pergi temani Mu Liu Yin. Yang hamil, jangan temui aku. Aku yang hamili Yin Yin. Aku ingin membalas dendam padanya dan bayi yang dikandungnya. Jadi bayinya harus lahir. Tidak boleh ada kesalahan. Aku janji setelah anak ini lahir, aku akan membuat hidupnya lebih buruk dari kamu. Jangan cemburu, dia. Xie Changli, aku tidak akan cemburu. Aku tidak akan pernah cemburu lagi padamu. Baiklah, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, besok ulang tahunmu. Aku mengadakan pesta untuk merayakannya. Lihat gaun ini yang kupilih khusus untukmu. Kamu bisa memakainya nanti, Adide. Pasti akan memukau penonton. Pergi ke luar negeri untuk menikah, pas sekali untuk berpamitan pada teman di perjamuan. Baiklah, aku akan pergi. Tuan Xie datang. Xie Changli, kenapa gaun yang kau beri sama dengannya? Maaf, Qingse, aku tak sengaja beli gaun bajakan. Changli khawatir kualitas buruk pengaruhi bayi. Itu sebabnya disingkirkan dan diberikan padamu. Ya Tuan, Jiang Qingse pakai barang bajakan. Ku dengar Tuan Xie ganti pengantin DG Mu Liu Yin. Sepertinya benar lagi pula, Mu Liu Yin sedang hamil. Jiang Qingse kasihan sekali kan? Dia temani Tuan Xie 7 tahun, dia tak bisa dapatkan hatinya. Apa maksudnya bajakan atau bukan? Qingse, ini baju baru. Sayang dibuang. Kuanggap kau keluarga, ku beri ini. Tapi hari ini ulang tahunku, akulah tuan rumah perjamuan ini. Maaf, Qingse. Changli, dokter bilang musik baik UTK bayi. Aku ingin Qingse mainkan lagu UTK-ku. Ku dengar dia pianis wanita terkenal. Baik untuk bayi tidak apa-apa, Qingse. Mainkan lagu, cepat.
Xie Changli, jangan paksa aku membencimu. Jingse, ini agar anak lahir menderita. Banyak sekali orang menonton, ayo mainkan sebuah lagu. Baiklah, aku main. Sakit sekali suara piano ini. Membuat bayi gelisah. Jingse berhenti bermain, Yinyin sakit perut. Sudah kubilang jangan. Uh, uh. Sakit sekali. Kakak ipar, akhirnya kau sadar. Dokter bilang matamu hampir buta. Berhenti menangis, Ning-Ning. Jika sakit atau tidak, menangislah, jangan ditahan. Gadis konyol. Ada yang patut dikasihani saat menangis. Aku tidak kesakitan. Berhenti menangis. Jingse, Kakak, kasihanilah kakak iparku. Tahukah kau dia pergi ke desa bersamamu? Dia dipukuli 99 kali oleh kakek. Darah di mana-mana. apa? Kakek mau kamu saat itu. Mat. Karena Jiang Qingse, kau anak yatim keluarga Xie merawatmu. Aku ingin wanita yang berwawasan atau calon istri yang berharga. Aku tidak menyuruhmu menikahi orang tak berguna. Maaf Kingse, ini semua salahku. Kau sudah melakukan begitu banyak untukku, aku mencoba melindungi anak Yinyin. Maksudku, anak itu masih bekerja. Aku tidak sengaja menyakiti matamu. benarkah? Ya Kingse, kita akan menikah dalam 3 hari, aku akan menemanimu selama 3 hari, aku tidak akan kemana-mana. Oke? Buka mulutmu. Xie Changli. Aku alergi udang. Tidak kira makale, makan saja 1. Tuan Xie, Nona Luyin mabuk perjalanan, tolong pergi. Dan lihatlah. Wara sedikit istirahat saja, aku tidak akan menemuinya. Jingse, dulu aku benar-benar mengabaikanmu. Aku hanya ingin balas dendam pada Yinyin. Aku berjanji menemanimu 3 hari, kali ini aku takkan ingkar janji. Percayalah. Tuan Xie, Nona Liu Yin mengalami kontraksi. Ada banyak darah. Apa? Ayo. Pergi jika terjadi sesuatu pada Mu Liu Yin dan anak itu. Kau tak akan temukan orang untuk balas dendam. Aku tidak pergi. Dia ini siapa? Tak bisa dibandingkan dengan jarimu. Katakan. Changli, aku benar-benar sakit.
Jika sakit, pergilah ke dokter. Aku bukan dokter. Chingse, kau terus menjahit gaun pengantin. Tak sabar ingin menikahiku? Tak sabar. Tapi bukan untuk menikahimu. Sudah larut kau masih belum pergi. Hari ini aku takkan kemana-mana. Akan tetap di sini bersamamu. Sesukamu. Changli, kau tetap datang padaku, mengapa tak ikut Nyonya Siemu? Jangan cari masalah. Bukankah aku di sini? Tapi Changli, kau bersamanya seharian ini tak juga menengokku saat aku pura-pura pindah. Aku hanya merasa bersalah. Aku sendiri yang mengambil darah hatinya. Dan melukai matanya. Baiklah. Kalau begitu aku maafkan. Awalnya hanya rasa bersalah. Jiang Jingse, Changli tidak mencintaimu, masih bertahan di sini? Masih tak tahu malu? Itu urusanku. Bukan urusanmu. Minggir. Kalau kau tak mau pergi, akan kucarikan cara usir kau. Apa yang kau rencanakan? Yin. Changli, aku tahu dia tak menyukaiku, tapi anak kami tak boleh dia sakiti. Aku tidak, dia yang salah. Jiang Jingse, ingat, anak Yin tak boleh celaka. Hukum dirimu terjun tangga, minta maaf 10 kali lipat. Xie Changli, kau jaga anaknya atau sosoknya yang kau lindungi? Aturan keluarga Xie, kesalahan harus dibayar. Kau tetap tak mau mengaku? Akan kupaksakan sendiri. Ayo pergi. Lepaskan aku. Xie Changli, lepas. Lepaskan. Aduh. Ikut aku. Xie Changli, lepaskan. Lepaskan. Pergi kau. Kurang ajar. Siapa berani sakiti Kingse? Aturan keluarga Xie, dilarang berbuat jahat. Dia istriku yang ingin bunuh anak Yin. Hukuman ringan ini sebagai peringatan. Siapa bilang dia istrimu? Apa maksudmu? Siapa bilang dia istrimu? Apa maksudmu? Apa? Kamu belum memberitahunya. Aku akan memberitahunya sekarang. Yin. Nak, kamu sudah melewati banyak hal. Tidak setelah meninggalkan. Aku tidak akan menderita lagi. Tidak ada penderitaan lagi. Jiang Jingse,
Memangnya kenapa kau istri biasa Changli? Orang yang paling dia cintai hanyalah aku. Yang tidak dicintai adalah yang paling menyedihkan. Minggir. Tidak mungkin. Kurasa kau belum melihat dengan jelas. Aku sudah menyiapkan drama besar hari ini. Agar kau lihat betapa Changli mencintaiku. Bebaskan Yin. Ingin aku melepaskannya. Kalau begitu akan ada harga yang harus dibayar. Changli, selamatkan aku. Baiklah, apa maumu agar Yin bebas? Ku dengar dia wanita kesayangan Tuan Xie. Kalau begitu potong jarinya dulu. Ayo buktikan cintamu. Xie Changli, jangan. Dia berpura-pura. Ah, Changli, kenapa kau sebodoh ini? Kenapa kau begitu mencintaiku? Kau baik-baik saja, Yin. Tidak apa-apa, ayo ke rumah sakit. Mbak Ipar, jari kakakku akhirnya tersambung. Tapi hal pertama yang dilakukannya, dia pakai tangan itu mengusap air mata. Mu Liuyin hanya untuk menghiburnya. Mbak Ipar, jangan cuma berpikir, aku rasa itu tidak sepadan bagimu. Kamu belum menikah dengannya. Itu dia orangnya. Jika kamu benar-benar menikah, aku tak tahu betapa berat penderitaanmu. Jadi, Ning aku tidak menikahi kakakmu. Aku sudah berjanji pada kakek untuk menikahi keluarga Qin di luar negeri. Apa? Menikah di luar negeri? Baiklah, Mbak Ipar. Bukan, Kak. Aku dukung kamu cari bahagia baru. Sedangkan kakakku, buat dia menyesal seumur hidup. Gaun pengantinnya disulam. Aku akan menjemput Yin besok. Pergi ke pernikahan sendiri. Jangan pedulikan. Saat aku selesai balas dendam padanya. Kita punya banyak waktu. Xie Changli. Sampai jumpa. Jingse, sampai jumpa besok. Tidak. Besok, lusa kita tidak akan bertemu lagi. Jiang Qingse, Changli berjanji akan menyiapkan kamar pengantin untukku setelah upacara. Kalau begitu, aku akan membuatnya tidak bisa bangun dari ranjang. Siang itu membuatmu menjadi bahan tertawan seluruh ibu kota. Jadi Mu Liuying, semoga kau dan Xie Changli harmonis selamanya-selamanya. Apa?
Jingse, aku bersumpah. Aku, si Changli, tidak akan pernah mengecewakanmu seumur hidup ini, tidak akan mengecewakanmu. Selama Yinyin bisa mengurangi rasa sakitnya, bahkan jika itu palsu, aku juga ingin mencobanya. Kalau begitu ikuti aturan keluarga gandakan. Hukumannya gandakan hukumannya. Jika kau berbuat salah, kau harus membayar 10 kali lipat, minta maaf 10 kali lipat. Xie Changli, aku menemanimu selama 7 tahun menderita, tapi aku masih tidak bisa membuatmu baik padaku. Kalau begitu, ini berakhir. Xie Changli, semoga kita tidak pernah bertemu lagi di masa depan. Pemandangan takkan bertemu. Pemandangan takkan bertemu. Jingse, Xie Changli, kuharap kita tak bertemu lagi. Pemandangan tak pernah bertemu. Pemandangan tak pernah bertemu. Jingse. Changli, ada apa denganmu? Aku rasa aku baru saja melihat Jingse. Bagaimana mungkin? Mobil ini kembali keluar kota. Seharusnya dia sudah di pernikahan. Ya pasti aku salah baca. Dia sangat mencintaiku, bermimpi menikahiku. Mengapa dia tinggalkan kota saat ini? Tuan Xie. Apakah Kingse sudah tiba? Belum. Mengapa belum tiba? Cepat telepon dan tanyakan. Baik. Changli, ini hari Senin. Dia mungkin menghalangi jalan. Mengapa kita tidak mulai upacara dulu? Tapi Kingse. Changli, apakah kau tak mau menikahiku? Aku tak pantas mengandung anakmu. Baiklah, mari kita menikah dulu. Pengantin wanita Nona Muliuyin. Maukah Anda menikahi Tuan Xie Changli? Dalam kaya atau miskin, bergandengan tangan dengannya seumur hidup, takkan berpisah. Ya, aku mau. Baiklah Tuan Xie, bersediakah Anda menikahi Nona Muliuyin sebagai istri? Menua bersamanya, takkan menyerah. Selamat tinggal. Ya, aku mau. Kenapa kamu menangis, Yinyin? Aku takut sekali, Changli. Aku takut ini semua mimpi. Jangan menangis. Bagaimana bisa? Changli, aku tahu kau ingin nikahi Jiang Qingse. Kau menikahiku hanya untuk balas dendam. Tapi aku sudah sangat bahagia. Ya, aku ingin membalasmu. Aku akan membalasmu seumur hidup. Changli, aku tahu kau masih punya aku. Baiklah, Hari Besar. Jangan menangis. Aku kasihan padamu dan aku kasihan padamu. Seseorang harus kasihan saat menangis. Tanpa cinta, air mataku tak berarti. Aku harus pergi. Changli, kau patah jari demi aku. Bagaimana aku bisa membalasmu?
Anaknya baik-baik saja. Tentu saja bayinya baik-baik saja. Changli cium aku. Katakan kau cinta aku, cintai aku saja. Katakan. Aku harus pergi menikahi Jingse meninggalkannya di hari pernikahan. Tidak, aku harus membujuknya. Tuan Xie, ada yang salah. Ada krisis besar di cabang luar negeri. Orang tua itu meminta Anda segera datang untuk menanganinya. Baik, saya segera ke sana. Tuan Su, apakah Anda khawatir tentang Nona Liuyin? Jangan khawatir, saya siapkan 10 pengasuh dan 8 pengawal untuk menjaga. Lagi pula dialah Nyonya Xie sejati yang paling berarti. Nyonya Xie? Ya, semua orang tahu Anda lebih suka Nona Liuyin dan membiarkannya mengandung anak Anda. Jiang Qingse itu hanyalah hiasan. Apa pilihan saya begitu jelas? Qingse benar-benar marah. Parisius benar marah? Tuan Xie, ayo kita pergi. Saya akan minta maaf pada Qingse saat saya kembali. Dia yang paling pengertian. Dia pasti tidak akan menyalahkan saya. Nyonya, kami sudah sampai. Saya Qin Yunzeng. Tuan Qin. Ini ketua keluarga Qin yang terkenal sangat tegas. Begitu muda dan tampan. Maaf. Benar-benar Anda. Si bodoh kecil. Si bodoh kecil, Anda adalah... Benar-benar kamu, si kecil bisu. Si bisu. Dia tertembak, tak bisa lari, kejar. Ada yang mengejarku. Cepat pergi. Kejar ke sana. Terima kasih telah menyelamatkanku. Siapa namamu? Kau tak bisa bicara. Benar-benar bisu. Hei. Tuan Qin, Anda keliru, saya Jiang Qingse. Putri Xie saya belum pernah bertemu Tuan Qin. Bohong. Bekas lukamu saat tertembak demi aku. Aku memang menyelamatkanmu dulu. Tapi itu sudah lama sekali. Aku menikahi keluarga Qin, kuharap kau. Apa yang kau lakukan? Si bisu akhirnya mau bicara, kali ini takkan kubiarkan pergi. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Bertemu kepala keluarga. Bertemu nyonya kepala keluarga. Mengapa ada begitu banyak orang? Mereka semua bawahan. Kemari. Ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Kau suka? Ini. Terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Nyonya, saya tidak membahas ini denganmu. Keluarga Qin, saya adalah chaebol teratas. Kau adalah Nyonya Qin, bisa menguasai semua harta dunia.
Baiklah, aku terima. Aku terima. Garis baik. Mulai hari ini, Jiang Qingse adalah nyonya keluarga Qin saya. Oh, maksud dia seperti apa itu? Pelanggar akan mati. Baik. Kau lelah dan hari ini? Tidak bicara lagi. Kenapa kau takut padaku? Kalau begitu kau... Mari minum. Tuan sudah minum cinta abadi suami istri. Oke. Tuan Qin. Bukankah Xie Changli mengajarimu melayani pria? Berandalan. Terlalu kekanakan. Xie Changli tidak pernah menciummu? Kakak Changli, selamat atas kembalinya warisan keluarga Xie kita, akhirnya bisa menikah. Hei, jangan sentuh aku. Kakak Changli. Aku akan membalas Mu Liu Yin. Tidak pernah menciumku. Ku bilang dia tidak pernah menciumku. Si bodoh. Akhirnya aku menikahimu. Tuan Qin, ada yang ingin kujelaskan padamu. Katakan aku dengar. Aku tahu pernikahan ini, keluarga Qin beri keluarga Xie mas kawin miliaran. Jadi aku datang memutuskan keluarga Xie kali ini. Kelak kau tak usah peduli keluarga Xie karena aku. Mengapa kau lakukan itu? Keluarga Xie membesarkanku. Aku juga hidup untuk keluarga Xie bertahun-tahun hari-hari ke depan. Aku ingin hidup untuk diriku. Bagus, hidup untuk dirimu. Selesaikan masalah berani cinta benci dan sangat terukur. Tampaknya si bisu kecil sungguh berharga. Tuan Qin, setelah menikahimu, aku akan jadi istri setia dan bertanggung jawab. Tapi bisakah beri aku waktu untuk siap? Tidak. Aku mau ke istri sungguhan. Itu. Baiklah. Tanpa rebutan, tanpa curi, cara usir Xie Changli dari hatimu. Tuan Xie. Tuan Xie, ada apa denganmu? Aku tiba-tiba merasa sangat gelisah. Changli, akhirnya kau pulang. Aku sangat merindukanmu belakangan ini. Yin, kenapa kau ada di rumah Xie? Kakek yang menjemputku katanya karena aku hamil anakmu lebih baik di rumah saja. Bagaimana dengan Jiang Qingse? Dia menerima ini? Changli, aku tahu kalian punya hubungan khusus, tapi jangan langsung cari dia pulang-pulang. Bagaimana denganmu? Bagaimana kondisi anak kita? Baik-baik saja. Changli, sentuhlah. Dia tahu ayahnya sudah pulang, sangat senang. Tapi aku... Mual-mual terus akhir-akhir ini tak bisa makan apapun, badanku semakin kurus. Yin, terima kasih sudah berjuang. Tidak apa. Anak ini buah cintamu padaku. Untukmu dan dirinya aku rela menghadapi segalanya. Baik.
Baik, Yin aku antar kau istirahat dulu, aku akan temui Jingse. Changli, kenapa langsung temani dia? Dia istriku. Meninggalkannya sendiri di hari pernikahan. Aku dinas berhari-hari. Harus kuberi penjelasan. Tapi dia tak peduli padamu. Beberapa hari ini tak muncul, bahkan tak menanyakan kabarmu. Dia tak peduli padaku. Jingse, aku kembali, buka pintunya. Jingse, aku membelikanmu hadiah dari luar negeri. Ini kalung safir kesukaanmu. Buka pintunya. Kalau mbak ini gitu, aku masuk. Jingse. Benar-benar tidak ada orang. Ayo. Tuan Xie, Ada apa? Di mana istriku? di bukannya kamar Nona Liu Yin di lantai 1? Bukan Liu Yin, aku bertanya tentang Jingse. Nona Jingse sudah menikah. Aku tahu dia menikah denganku, aku bertanya kenapa dia tidak menungguku di kamar. Ini tidak baik. Tuan Xie, saya baru mendapat kabar. 15 hari lalu, Nona Jingse tidak datang ke resepsi. Dan dia tidak ada di rumah Xie lagi. Apa? Dia tidak pergi ke resepsi pernikahan? Kemana dia pergi? Tuan Xie, Nona Jingse sudah pergi. Ini surat untukmu. Xie Changli, aku pergi sekarang. Mulai sekarang, kita selamat tinggal selamanya. Tak akan pernah bertemu lagi. Xie Changli. Berani sekali. Berani-beraninya dia pergi. Tisdeke. Aku akan mencari Jingse. Dia mungkin marah karena aku menikahi Yin dulu. Aku akan membujuknya, bujuk dia, dan dia akan memaafkanku ya. Minggir. Changli. Minggir. Changli, aku sakit perut. Pergi ke dokter untuk sakit perut, aku bukan dokter. Changli, aku sungguh. Pergi sana. Changli. Sial. Si Jalangjang Jingse, obat apa kau berikan padanya? Kakek. Kemana Jingse pergi? Kau mencurigaiku? Bukan begitu. Dia tidak akan menyerah padaku dulu, kau memukulnya 99 kali. Kakek, aku sungguh tak bisa hidup tanpanya, kumohon. Katakan di mana dia pergi. Sekarang kau tahu kau tak bisa apa-apa tanpanya terlambat. Apa maksudmu? Dia pergi ke luar negeri untuk menikah. Di hari kau bersikeras menikahi Mu Liu Yin dulu. Apa? Dia pergi ke luar negeri untuk menikah. Di hari kau maksa nikahi Mu Liu Yin dulu. Apa? Xie Changlin, semoga kita tak bertemu lagi. Selamat tinggal selamanya. Jingse. Jadi orang itu benar-benar Jingse hari itu. Tidak, itu mustahil. Dia sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia setuju pergi menikah? Apa yang bisa dia lakukan? Ditinggalmu di hari pernikahan dan jadi bahan tertawan kota. Aku tak ingin dia jadi lelucon. Aku mencintainya. Aku ingin menikahinya jadi istriku. Xie Changli, betapa konyolnya mendengar ini darimu. Kau mencintai Jingse. Lalu kenapa kau biarkan Mu Liu Yin hamil anakmu? Kau ingin menikahi Jingse. Kenapa kau adakan pesta dengan Mu Liu Yin? Aku hanya balas dendam pada Mu Liu Yin. Balas dendam karena dia membatalkan pernikahan dan mempermalukanku dulu. Xie Changli, tak ada yang percaya ucapanmu. Kau adalah putra keluarga Xieku. Aku paling tahu apa yang kau pikirkan. Hanya ingin bantuan istri yang baik untuk menopangmu. Dan ingin sensasi punya simpanan. Kau melakukan segalanya yang tak seharusnya. Masih mau kau tipu Jingse agar kasihan padamu seumur hidup? Bukan tidak begitu. Kakek, aku sungguh mencintai Jingse.
Ini semua karena Mu Liuyin. Benar kan? Kakek, aku bisa singkirkan dia, termasuk bayi di perutnya. Kumohon padamu, beritahu saja Kingse pergi kemana. Aku akan menjemputnya kembali sekarang. Aku takkan beritahu kemana Kingse pergi. Jika kamu ingin tahu, maka periksa sendiri saja. Kakek. Aku seorang pebisnis. Kau kehilangan kaki dalam kecelakaan. Aku bisa melepaskanmu tanpa ragu. Sekarang kau tak menghargai Kingse. Aku hanya akan memanfaatkannya demi keuntungan. Kepentingan komersial. Kakek, Anda masih begitu kejam. Begitulah. Baiklah, aku akan periksa sendiri. Tunggu gue saja, aku pasti bawa Kingse kembali. Gadis muda Kingse, aku sudah membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Aku masih tak mau kau terjebak selamanya. Aku sudah tua. Hati juga melunak. Jiang Qingse jalang itu. Dia sengaja bersembunyi menarik perhatian Changli. Nona Liuyin jangan marah. Hati-hati bayi di perutmu. Anak. Benar. Aku punya anak. Selama anak ini ada, walau jalang itu ditemukan Changli, aku punya cara mengalahkannya. Iya, Nona Liuyin. Kau sengaja jatuh ke kolam menjebak Jiang Qingse. Tuan Xie akan mengusirnya ke air balas dendammu. Terlihat jelas di hati Tuan Xie, kau yang terpenting. Apa? Yin jatuh ke kolam sendiri. Tapi aku menendang Qingse. Jiang Qingse. Kalau bisa lama aku rasa saja. Denda karena tidak cukup berendam 3 jam hari ini. Tidak boleh naik. Tentu saja aku orang terpenting di hatinya. Kalau tidak, kenapa aku menangis sedikit saja? Dia yakin Qingse mau menyakiti anakku. Dan dia menyuruhnya meminta maaf 10 kali. Changli. Aku tahu dia tidak menyukaiku. Tapi, dia juga tidak boleh menyakiti anak-anak kita. Aku tidak, itu dia. Jiang Qingse sudah aku bilang, anak Yin tidak boleh terluka. Harusnya dirimu general dari tangga. Minta maaf 10 kali. Aku sendiri yang mendorong Qingse dari tangga. Tepat 10 kali. Itukah sebabnya dia memilih pergi dariku? Apakah penyakit hatimu juga palsu? Ya, tentu sekali itu palsu. Aku hanya bilang ke Xie Changli aku kangen berat dan kerinduan menjadi penyakit. Aku tidak menyangka dia benar-benar percaya. Dan juga untuk apa yang disebut obat rumahan. Ambil darah di jantung Jiang Qingse sebagai obat untuk menyembuhkanku. Palsu. Bahkan penyakit hati itu palsu. Mau berapa kejamnya dirimu pada Nona Qingse? Dia temani Tuan Xie menderita di desa 7 tahun. Sudah lama sakit. Potong darahnya. Kau berjidai nau Xie Basfien? Di mana aku kejam, aku murni dan baik hati. Dialah yang benar-benar kejam, Xie Changli. Obat tidur yang dia berikan pada jenderal, dan dia menusuknya sendiri. Kau tidak akan melakukannya kan? Kalau begitu aku datang sendiri. Aku menyakitinya. Jujur saja saat ia menyajikan darah Jiang Qingse, aku tertegun. Jika pelihara anjing 7 tahun tak disangka, wanita yang berkorban untuknya bisa ia sakiti tanpa berpikir. Menurutmu apa artinya? Apa, Riz? Ini menunjukkan Xie Changli pria jahat. Dia suka dibohongi. Bukan. Itu tidak benar. Tapi karena Tuan Xie menyukai ilusi yang kau ciptakan, apa kau tak takut suatu hari nanti ia mengetahui wajah aslimu dan menuntut balas padamu? Apa yang kau takutkan? Dia itu bodoh. Dia sama seperti Jiang Qingse, bodoh dan mudah percaya, tolol besar. Ah, Tuan Xie selalu baik padamu. Kenapa kau menyebutnya bodoh? Dia bukan orang bodoh. Lalu dia itu apa? Dia wanita baik yang menyerahkan hati padanya. Dia tak cinta. Dia hanya datang menghargai kebohonganku, wanita palsu dan jahat. Si Changli itu bodoh, tolol besar. Mu Liuyin.
Siapa yang kau panggil tolol besar? Changli. Siapa yang kamu sebut bodoh sekali? Changli, kenapa kamu datang ke sini? Aku masih khawatir tentangmu dan Kingse tadi. Terburu-buru saya ambil suguhan ini. Sajiannya jatuh semua ke tanah. Benarkah? Kalau begitu saya ingin dengar, mengapa kamu khawatir paling cemas tentangku dan Kingse? Aku khawatir Kingse takkan kembali jika dia marah padamu. Aku masih berpikir mencarinya bersamamu. Dan? Aku terburu-buru mencari Kingse akan menunda pekerjaanmu. Kakekmu akan menyalahkanmu. Jadi aku berpikir, Changli, gunakan posisimu sebagai cucu untuk menyenangkan kakekmu, agar dia tidak menghukummu. Ada lagi? Aku khawatir kau sedih saat menemukan Kingse. Changli, kau sudah memberinya gelar Nyonya Xie hanya karena kau lebih memanjakanku. Dia kabur dari rumah. Ini sungguh tidak masuk akal. Kalau aku jadi kamu, apa yang akan kau lakukan? Kalau aku jadi kamu, aku akan tetap di sisimu apapun yang terjadi. Changli, aku rela melakukan apapun untukmu. Rela minta lakukan apapun. Kalau begitu biarkan kau mati sekarang. Apa kau juga mau begitu ya? Apa yang kau katakan, Changli? Changli, kamu bicara apa sih? Ku bilang, aku ingin kau mati sekarang. Benar, Mu Liuyin. Pergi ke neraka. Kingse akan memaafkanku saat kau mati dan kembali padaku. Changli, kau bercanda denganku? Siapa yang kau bohongi? Kalaunya bukan karenamu, Kingse tak akan salah paham padaku. Aku janji pada kakek untuk menikah di luar negeri. Dia pergi menikah ke luar negeri. Bukankah itu pas, Changli? Aku tahu kau hanya bersamanya 7 tahun, tapi kau dan aku adalah cinta sejati. Changli, karena dia menikah pria lain di luar negeri, maka kau bisa menikah denganku. Apa yang kusukai darimu? Kau suka memanfaatkanku, menipuku, mempermainkanku bagai orang bodoh? Penipuan apa? Untuk apa? Changli, kamu bicara apa sih? Kau masih baru pura-pura. Aku dengar semua yang baru kau ucapkan. Aku benar-benar menyesalinya. Karena kau sampah pembohong dan mau mengecewakan Kingse. Apa? Kau dengar semuanya. Changli. Aku itu tidak mengatakan itu. Itu dia. Dia yang membuatku mengatakan. Bukan saya. Ayah bisa mengikut Nona Liuyin. Itu salahnya sendiri. Tuan Xie, saya tahu terakhir Nona Kingse main piano, sakit perutnya juga pura-pura. Kau... Apa? Saya tahu terakhir Nona Kingse sakit perutnya juga palsu. Apa? Sakit. Piano ini menyakiti bayiku. Kingse, bersihan titi bermain ingin sakit perut. Sudah ku bilang jangan. Mu Liuyin, kau pura-pura sakit perut. Apakah tidak dadamu? Dan? Apalagi? Katakan padaku. Tuan Xie, penculik yang mematahkan jarimu, dia juga menyutradarai dan berakting agar Nona Kingse melihatmu jelas, agar Nona Kingse menyerah total. Dasar perempuan jahat, berani kau menjebakku? Aku akan membunuhmu sekarang. Aku akan mencekikmu. Changli, lepaskan aku. Jika aku mati, janin dalam perutku juga akan mati. Jika tak kau ucapkan, aku lupakan.
Anak haram dalam perutmu ini. Sumber kejahatan yang membuat Qingse marah. Aku akan membunuhmu sekarang. Aku akan mencekikmu. Changli, Bawa perempuan jahat ini ke rumah sakit. Keluarkan benih jahat dari perutnya. lepaskan aku, tidak. Changlin, aku tahu salah, aku mohon maafkan aku kali ini. Baik, lepaskan aku. Maafkanmu? Mimpi. Aku menyesal tak melihat sifat aslimu sejak dulu. Membela sampah sepertimu. Lepaskan Qingse yang sangat mencintaiku. Changli, aku hanya ingin hidup tenang. Aku mengaku salah, aku memohon. Jangan ke rumah sakit buang janin di perutku. Kau tak akan ke rumah sakit kan? Akan kuakhiri sendiri. Bohong padaku, ya? Ambil itu. Hitung aku juga, ya? Anakku. Kau anggap aku bodoh, ya? Matilah bersama benih jahat di perutmu binasalah. Anakku. Anakku. Tidak. Mu Liuyin, kau pantas mati. Kau dan benih jahat itu sama-sama berdosa. Pergi ke neraka, binasalah. Aku pantas, kau juga. Kau pikir kau rampas anakku? Apa Jiang Qingse bisa memaafkanmu? Jadi, kalau bukan karena kau merayuku, aku tak akan ragu balas dendam. Sudah lama menikah dengan Qingse, menjadi pasangan bahagia yang dikagumi. Aku merayumu. Berhenti cari alasan untuk kekuranganmu. Kau cuma orang biasa yang egois dan lemah. Aku tidak, jangan asal bicara. Berhenti cari alasan untuk kekuranganmu. Kau memang bukan orang istimewa, egois dan kotor. Aku tidak, jangan asal bicara. Tidak. Bukannya kau hanya ingin kesenangan sesaat denganku? Caraku memang sangat hina. Coba selidiki sedikit saja akan ketahuan. Kenapa tidak kau periksa? Karena aku sudah tertipu olehmu. Aku bohong padamu. Karena kau keluarga angkat Jiang Qingse dari klan Jiang. Jadi tidak ada yang mendukung kau semena-mena menyiksanya. Aku tidak. Ada. Kau pikir Jiang Qingse mencintaimu takkan meninggalkanmu. Tapi kau salah. Dia tinggalkanmu, dia lebih memilih cari pria lain di luar negeri, bersama pria lain. Dia tak mau bersama pria munafik sepertimu bersama. Berhenti bicara, aku tidak percaya. Dia hanya marah padaku. Dia menginginkanku. Iya, dia menginginkanku. Tuan Xie, kami menemukannya. Kontak Nona Qingse adalah Qin Yunjang, kepala keluarga Qin. Bagaimana mungkin dia? Statusnya sangat tinggi. Mengapa dia menikahi Qingse? Terserah. Aku akan ke keluarga Qin sekarang dan memohon agar dia bersikap lunak. Biarkan Qingse pergi. Bawa dia ke sini, kunci dia. Saat Qingse kembali, tangani dia secara pribadi. Xie Changli, berhenti bermimpi. Jiang Qingse tidak akan pernah kembali. Kau akan kehilangan cintamu selamanya. Sialan. Dengan wajah yang rapi dan tegas, mengapa dia memiliki kekuatan banteng yang tak habis? Aduh, pinggangku. Nyonya, ada apa? Kau berani bertanya ada apa? Ini gara-gara kamu semalam. Tuan Qin, soal masalah ini saya perlu bicara dengan Anda. Kamu tidak bisa begini terus. Bukankah menikahi istri hanya untuk memanjakan? Apa kau ingin aku jadi biksu? Bukan itu maksudku, pinggangku. Istriku sangat lembut. Apa aku lembut? Sudah jelas karena kamu. Baik. Kali ini kulepas kamu. Tapi besok malam kau tak bisa menghindar lagi. Kenapa istirahat hanya 1 malam? Tidak, mari kita bicarakan saja. Tuan dan Nyonya, seseorang dari keluarga Xie di Jing. Dia ingin bertemu Nyonya. Keluarga Xie? Siapa mereka? Dia pewaris keluarga Xie Changli. Xie Changli. Untuk apa dia datang?
menyebut Xie Changli membuatmu begitu bersemangat? Aku tidak begitu. Tuan Qin, Anda tahu saya pernah dekat dengan Xie Changli kan? Iya. Dia nekat sampai kakinya patah dikirim ke desa. Kau sudah 7 tahun bersamanya tapi gagal sukses. Menikah denganku membuatmu ingin kembali padanya? Tidak, sama sekali tidak. Tuan Qin, saya ingin bilang, kalau Xie Changli nanti berkata buruk, jangan salah paham. Sebagai istrimu, selama kau tak meninggalkanku, aku tak akan pergi darimu. Sampah tak berguna yang tak pantas hidup. Kita sudah bersama setengah bulan. Diganti jadi apa? Bagaimana menurutmu? Sayang. Siapa aku bagimu? Suami. Bagus. Mulai sekarang panggil aku begitu. Jingse, akhirnya kutemukan kau. Aku. Jingse. Kenapa mulutmu tuh terluka? Poyang barusan kau beri saya poyang. Aduh, sakit. Kau ini anjing? Kenapa kau menggigitku? Berayat tanda agar tak diperebutkan. Tapi, jika kau ingin aku jadi anjing yang menggigit, bukan hal yang mustahil, asalkan kau tahan. Kita kan suami istri. Udara pagi ini begitu panas. Coba, saya sweat. Bukankah itu sudah jelas? Kau sedang tidur. Jingse, kau wanitaku. Bagaimana bisa kau tidur di dengannya? Kau tak punya malu. Pertama, aku bukan wanitamu. Dulu tidak, sekarang tidak akan pernah. Orang kedua yang tak tahu malu itu kau, Xie Changli. Jingse, kamu masih marah padaku kan? Aku salah, tak seharusnya membalasmu Liu Yin. Menikahinya lebih dulu, maukah kamu memaafkanku? Kamu masih bicara soal membalasmu Liu Yin. Apakah kamu benar-benar akan membalasnya? Bukan berarti dia menangis sembarangan. Kamu tidak sabar untuk memaafkannya, berhubungan seks dengannya. Aku tidak punya itu. Apa? Tidak. Xie Changli melakukan segalanya. Sulitkah mengakui pengkhianatan? Maaf Jingse. Aku benar-benar tahu aku kudita lahai, tapi kali ini aku sudah membalasmu Liu Yin. Aku melakukannya sendiri menggugurkan anak di perutnya. Apa? Kamu menggugurkan bayimu Liu Yin? Aku tidak akan pernah bersikap baik padanya lagi. Kembali denganku, kita akan menikah kalau kembali. Tidak. Mengapa tidak bisa? Karena aku sudah menikah. Suamiku ada di sini. Aku tak akan kembali denganmu lagi. Bisakah bercerai setelah menikah? Jingse, kamu marah padaku. Bukankah karena Liu Yin? Sekarang dia tak memisahkan kita. Mengapa tak mau kembali denganku? Karena aku tak seperti kamu yang tak setia. Tidak setia pada kekasih. Pria tak bertanggung jawab. Xie Changli, kaulah yang pertama menyimpang. Kaulah yang menyakitiku berulang kali. Kaulah yang mengambil cinta kita. Semua jadi lelucon. Aku tidak punya. Aku ditipumu Liu Yin. Aku tak sungguh ingin balas dendam. Bukan sengaja. Siapa tendangku ke kolam? Basah kuyup 3 jam. Ah! Siapa dorongku menuruni tangga? Jatuh tersungkur. Maaf Jingse. Siapa lukai mataku? Siapa tusukku pakai tangan sendiri? Peras darahku. Sudah paham? Ya, aku tahu semuanya. Siapa yang bilang begitu? Kapan? Tidak ada yang bilang. Karena saat kamu menusukku, aku sama sekali tidak pingsan. Mustahil, aku dengan jelas. Jelas apa? Kamu berani tidak bilang, kalau begitu akan kuberitahu. Kau tambahkan pil tidur ke bubur udang segar itu, kan? Pil tidur apa? Jingse, kau salah paham padaku. Tidak ada pil tidur di bubur udang itu. Xie Changli bersamamu 7 tahun. Aku sangat menderita. Kau adalah pasien. Tentu kau hanya meratap di ranjang sakit.
Sesekali ada percobaan bunuh diri untuk membuktikan betapa tidak adil dunia padamu. Semua tekanan hanya bisa kubawa sendiri. Saat itu, aku harus banyak kerja tiap hari. Aku bantu warga bawa semen bangun rumah. Bila ada waktu, cari industri botol, lakukan sedikit, menyulam untuk dijual. Kau harus cari waktu temui dokter obati kakimu. Aku sangat lelah. Biaya hidup air dan listrik, biaya medis dan nutrisimu. Aku sesak napas. Aku tak bisa tidur. Jadi, aku sering terjaga hingga fajar. Itu membuatku terjaga semalaman. Aku minum pil tidur. Minum pil tidur? Ya, obat tidur. Awalnya, aku minum 1. 2 terakhir, 3 sampai aku hampir mati, dibawa ke RS untuk bilas lambung. Jadi kau tahu kenapa aku terjaga? Karena pil tidur itu buatku tak berguna sama sekali. Aku tidak tahu. Jingse, aku sungguh tak tahu. Tentu saja kau tidak. Jadi kau menusukku tanpa ragu, setelah itu kau bohong itu musuh. Maaf Kingse. Aku hanya terlalu khawatir penyakit Muruin. Aku tak tahu penyakit jantungnya palsu. Ternyata penyakit jantung Muliuin palsu, tapi lukaku benar-benar sakit. Aku terbangun kesakitan. Jingse, aku salah. Bisakah kau memukulku? Pukul aku atau sayat aku, kau salahkan aku, kau marahi aku. Bagaimana bisa kau membenciku? Kau bisa menghukumku sesukamu. Kumohon padamu beri aku kesempatan ya. Jingse, aku sungguh mencintaimu, aku tak bisa hidup tanpamu. Xie Changli, aku tak lagi mencintaimu. Apa maksudmu tak lagi mencintaiku? Ya, aku tidak mencintaimu lagi. Aku tidak percaya itu. Apakah karena dia? Baik kau mintikan jamnya, Tuan Ching. Kau dengar betapa Jingse berkorban untukku. Kau tak mau bersemayam memikirkan orang lain kan? Kembalikan dia padaku. Siapa kau? Beraninya kau memisahkan aku dan Se. Ada apa? Xie Changli. Aku sangat rapi. Aku tak suka menyentuh barang kotor. Tapi kau jalan. Ini contohnya. Qin Yunzeng. Apa sedih? Tak perlu mengotori tanganmu untuk orang seperti ini. Jangan khawatir. Aku tahu segalanya tentang tubuh manusia. Bahkan jika aku beri dia 1.000 lagi, dan menjaganya tetap hidup. Kau gila Qin Yunzeng. Hanya demi wanita yang kupakai. Kau begitu kejam padaku. Kau suka sekali barang bekas pakai. Xie Changli. Barang bekas apa? Orang sepertimu tak punya batas moral. Aku tak bisa mengendalikan nafsu birahi. Ini barang bekas istriku Bingking Yujie. Berani kau menjelekkan dia. Sekarang kau harus bayar. Hei, jangan bunuh aku. Lupa ya, kita masih mitra bisnis. Mitra bisnis? Kalau bukan karena dia. Siapa yang bekerja sama dengan keluarga Xie? Apa? Xie Changli. Mama aku beritahu rahasia lagi. Aku suruh Muliuin menggoda kau. Untuk menjatuhkan. Kau sarapan dulu. Aku akan mandi dulu lalu kembali menemanimu. Apakah yang dia maksud itu aku? Kakak Qingxi, saudaraku, datang ke luar negeri mencarimu. Kamu kabur. Tak perlu disembunyikan, aku baru saja melihatnya. Apa? Dia tidak menyusahkanmu, kan? Tuan Qin di sampingnya. Dia ada di sana tadi. Ning, temanku ada pertanyaan untukmu. Masalah apa? Dia bukan aku.
Temanku. Dia baru saja menikah. Suami di malam hari. Maaf, Qin Yunzeng berubah jadi mesin gerak abadi di malam hari. Kak Qingse, Tuan Qin pasti menyukaimu. Tapi kami baru 15 hari menikah, belum saling kenal. Apa yang tidak akrab? Bukankah kau baru saja bilang kau menyelamatkan hidupnya? Mungkin dia merindukanmu saat itu. Kalau tidak, kenapa dia tidak pernah jatuh cinta? Dan kau baru saja putus dengan kakakku. Dia memilihmu untuk dinikahinya. Tapi, jangan tapi-tapi. Tuan Qin adalah takdirmu. Kak Qingse, buka saja lenganmu dan tunggu dia menikahimu. Dia Ning, benar. Kurasa kau benar. Akulah orangnya. Kudengar kau suka mobil sport. Aku akan memberimu semobil nanti. Yang terbaik. Penampilan bos. Kak Qingse, kau akhirnya menemukan bahagiamu. Sekarang ku bantu Kak Qingse dan sang bos. Lupakan masa lalu kakakku. 10 mobil sport, aku datang. Tuan Qin, apa kabar? Panggil saja aku Tuan Qin. Suami. Kenapa aku? Karena memang selalu kamu. Qingse, kenapa kamu tidak mau aku? Aku sangat merindukanmu. Qingse. Hei, bukankah ini Kak Xie? Baru menikah kok sudah keluar main? Tapi aku juga penasaran sekali Kak Xie menikahi Mu Liuying atau Jiang Qingse. Di situs resmi Xie, Nyonya Xie adalah Jiang Qingse. Yang benar menikahi Kak Xie adalah Mu Liuying. Pasti itu Mu Yuyin. Kak Xie sudah lama tidak bersama Jiang Qingse. Siapa bilang aku tidak mau Jiang Qingse? Aku mau. Aku mau semua dalam mimpiku. Xie Changli, kamu gila. Apa aku salah? Kamu tidak menikahi Jiang Qingse? Ngapain beres-beres sekarang? Iya, Bang Xie, kami yakin hubunganmu dengan Mu Liuying tulus, masih nunggu lihat kejahilan Jiang Qingse. Siapa sangka Jiang Qingse kini cerdik. Nikah ke luar negeri, dia malah nikahi kepala keluarga Qin yang ditakuti. Aku salah. Aku ditipu si brengsek Mu Liuying, maafkan aku Qingse. Aku menyesali nasibnya, aku kasihan padanya. Maksudmu apa? Kamu sinting? Permisi. Iya. Aku memang gila. Kalau tidak, aku tak akan berbuat untuk Mu Liuying si pendusta sampai kehilangan Qingse kesayanganku. Apa ini apa kau benar cinta Jiang Qingse? Tentu saja aku cinta Qingse, hanya Qingse yang ku cinta. Lalu kau akan merebutnya kembali? Bukankah dia mau nikah ke luar negeri? Kau bawa dia pulang, lanjutkan nikah denganmu. Kira kuah aku tidak mencari? Qin Yunzeng ini dia tak mau melepas Qingse. Statusnya sangat tinggi, perempuan, macam apa yang kau mau. Tapi dia merebut Qingse dariku. Menurutmu dia mau apa? Apa yang dia kejar? Kak Xie, aku pikir ini masalahnya. Semua tergantung Jiang Qingse. Apa maksudmu? Seberapa besar Jiang Qingse mencintaimu? Semua orang tahu itu. Dia menghabiskan 7 tahun di desa bersamamu. Berapa banyak 7 tahun bisa kau jalani? Ya, dia pergi ke pernikahan. Mungkin bapakmu memaksanya. Orang seperti Qin Yunzhen sifatnya dingin, angkuh. Mana mungkin dia peduli Jiang Qingse? Dia hanya ingin tampil beda. Maksudku adalah pernikahan hanya itu. Selesaikan kontrak lalu tidur. Mari kita bicarakan sisanya. Baiklah. Asal Kak Xie tidak keberatan Jiang Qingse pernah dekat dengan si lonceng gantung. Kembalilah dan bicaralah padanya. Dia pasti akan kembali padamu. Tentu saja aku tidak keberatan. Saya juga tidur dengan Mu Liuying. Sekarang kita impas. Lagi pula aku masih punya kelemahan Qin Yunzhen. Xie Changli, aku akan memberitahumu rahasia lain. Aku mengirim Mu Liuying untuk merayumu. Qingse. Qingse keluar kamu. Aku bawa Mu Liuying minta maaf padamu, Qingse. Qingse. Qingse keluarlah, aku bawa Mu Liuying minta maaf padamu, Qingse. Qingse. Lepaskan. Xie Changli, kenapa kau kesini lagi? Waktu suamiku tusuk kau pakai pisau dulu, luka sudah sembuh.
Jingse, aku tahu alasanmu menikahi Qin Yunzeng, kakek yang menyuruh kami, kan? Benar, Tuan Xie yang menyuruhku menikah. Alasan kakek menyuruhmu menikah, ini untuk kepentingan keluarga Qin ya? Ya, keluarga Qin beri 1 miliar mahar ke keluarga Xie. Jingse, bukankah kau melakukan ini untukku? Apa? Aku lakukan ini untukmu. Kau tahu baru saja aku dapat status penerus, tapi belum bisa meyakinkan. Kau rela menikah dengan pria lain, dapatkan 1 miliar mahar, bantu aku teguhkan posisi. Jingse, kau mencintaiku. Apa yang kau khawatirkan? Cinta apa lagi, Xie Changlin? Otakmu mungkin sakit, gila. Kusit, benjokitku adalah kerinduan padamu. Aku pergi ke luar negeri setiap hari merindukanmu. Kukira kau sudah tak mau aku lagi, aku menderita setiap hari. Aku memang sudah tak mau lagi. Xie Changlin, sudah kujelaskan waktu itu. Jiang Qingse, aku tak ingin ada hubungan lagi denganmu. Pergi sekarang juga. Aku sakit setiap hari, Kingse. Aku tidak mau kamu lagi. Xie Changli, ku sudah bilang cukup jelas tempo hari. Aku, Jiang Qingse, tak mau berurusan lagi denganmu. Kau, pergi dari sini sekarang juga. Jangan main-main, Kingse. Aku tahu kau masih marah padaku. Jadi ku bawa Jalang Muliuyin padamu hari ini. Terserah padamu. Tunggu aku. Jalang, masuk. Jingse, kau bisa lakukan apa saja pada Jalang ini. Kau bilang mengorek darahnya atau menendangnya menuruni tangga. Atau merendamnya 3 hari 3 malam mana saja. Xie Changlin, itu sebabnya kau di sini hari ini. Kau pikir kau sudah urus Muliuyin? Aku akan mengampunimu. Kembali padamu. Tentu saja. Kalau begitu, kau salah, Xie Changlin. Dengarkan aku. Aku, Jiang Qingse, takkan mengampunimu seumur hidup. Aku takkan pernah kembali padamu. Bagaimana mungkin? Kenapa kau tak bisa mengampuniku? Karena bagimu, aku sudah mati, Xie Changlin. Kau hanya lewat di mataku sekarang. Apa? Kau dengar itu? Jiang Qingse bilang kau hanya cahaya yang lewat baginya. Kau telah kehilangannya. Tidak. Itu mustahil. Jingse, kau bercanda. Kau tak mencintaiku lagi. Apa arti 7 tahun kau di pedesaan bersamaku? Apa yang kau berikan untukku? Aku sial. Anggap aku buta. Untuk sampah sepertimu. Membuang 7 tahun masa muda. Tidak. Itu bohong. Jingse, kau masih mengujiku ya? Kau takut aku tahu kau tidur dengan Qin Yunzhen. Kau anggap dirimu kotor? Kau anggap aku kotor? Xie Changli, pantas kau anggap aku kotor. Tak layak untukku, karena aku juga kotor. Aku tidur dengan Mo Liuyun, si Jalang ini. Kita sama-sama kotor, jadi kita imbang, mengerti? Siapa yang imbang denganmu? Xie Changli, kau membuatku muak. Jingse, berani kau pukul aku? Kenapa kau sebut aku menjijikan? Kau mencintaiku. Mencintai sampai aku janji ke kakekku untuk menikahi keluarga Qin. Aku berjanji pada kakekku untuk menikah. Tapi bukan untukmu. Bukan untukku. Lalu untuk apa? Untuk membalas kebaikan keluarga Xie. Untuk memutus hubungan dengan keluarga Xie. Untuk kebebasan. Mengambil kembali hak mencari kebahagiaan. Untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik. Mungkin ada banyak orang di masa depan itu. Tapi tanpa Xie Changli. Hanya tanpaku. Tidak. Mustahil. Bagaimana hidupmu tanpaku? Kita punya perjanjian. Jangan pernah menyerah menua bersama dan kau sudah lupa? Kita bersumpah pada Liu Qing dulu. Jingse, lihat meteor itu. Aku Xie Changli. Aku Jiang Qingse. Hari ini aku bersumpah pada bintang jatuh takkan pernah pergi menua bersama. Seumur hidup. Hanya kita berdua. Jingse, aku cinta kamu. Jika aku mengecewakanmu, biarkan aku sakit selamanya hancur. Ini katamu. Jika kau benar-benar mengecewakanku, maka aku tak mau kau. Membuatmu menyesal seumur hidup. Xie Changli, kau ingat sekarang kau mengecewakanku dulu? Jangan salahkan aku tak menginginkanmu. Jingse, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kau beri aku kesempatan? Hanya 1 kesempatan terakhir ya? Kumohon.
Xie Changli, kepercayaan sejati antar manusia hanya ada satu kesempatan. Aku dulu percaya padamu. Tapi sayang sekali kau tidak menghargainya. Bagaimana dengan Qin Yunzhen? Kau bertemu dengannya tergesa-gesa. Kau sama sekali tidak mengenalnya. Bisakah kau percaya padanya? Dia tidak harus percaya padaku. Karena aku akan seumur hidupku memberitahunya. Suami, kenapa kau di sini? Takut berkala-kala kita terlalu baik. Ditindas oleh orang lain. Itu tidak akan terjadi. Aku dulu peduli pada kebaikan keluarga Xie. Peduli pada cinta Xie Changli. Jadi perkataan mereka kuanggap penting. Tapi sekarang semua itu ada akibatnya. Hubungan usai, mereka tak berarti lagi. Ia main di rumahku dan pergilah, kalian berdua. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Apa kau tidak mengerti? Jiang Qingse sudah menemukan jodoh surgawinya. Kau lumpur busuk bau, jangan ganggu kebahagiaannya. Siapa sih lumpur busuk itu? Mo Liuyin, ini semua salahmu bajingan. Jangan asal ngomong. Asal ngomong, Xie Changli. Bukankah kita jodoh? Kau jorok, aku murahan. Kita berdua cocok sekali. Wah, Siapa jodoh yang tepat untukmu? Mo Liuyin, ini semua gara-gara kamu dasar jalang. Aku kehilangan Qingse. Aku benci kau. Lebih baik kau mati. Jangan mati. Terima kasih. Aku jengkel setengah mati. Kau bukan laki-laki sejati. Kau sampah hina. Haha. Aduh, kakiku. Ada apa denganku? Aku hanya ingin hidup dengan baik. Sudah dimusyawarahkan keluarga. Keputusan bulat mencabut posisi Xie Changli sebagai pewaris keluarga Xie. Changli, apa kamu keberatan? Tidak. Kalau begitu, pergilah ke desa untuk memulihkan diri. Xie Changli. Kali ini, tidak ada Jiang Qingse yang menemanimu. Come. Dan jangan kembali. Oke. Semua dipersilakan hadir. Pernikahan Bapak Qin Yunzhen dan Nona Jiang Qingse. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Selamat datang pengantin wanita kami. Hei pengantin pria, jangan khawatir. Jen, seharusnya aku yang menghampirimu. Kenapa kamu kemari? Tak perlu kau hampiri aku yang akan mendatangimu. Baiklah, sekarang sambutan pengantin pria. Aku menyesal tak lebih dulu di sisimu. Itu buatmu sangat menderita. Jen, sekarang belum terlambat. Qingse jika aku tidak menikahi Mo Liuyin. Setiap ini lihatmu tuh datang bergaun pengantin. Sayangnya, tak ada kata andai di dunia ini. Cintaku takkan pernah hilang. Semoga kita tak pernah bersua lagi. Alam akan selalu menyertaimu.